Ruang operasi. Dokter, bagaimana keadaannya? Dokter Sang, Direktur Rumah Sakit Pusat. Orang yang terluka itu mengalami benturan otak. Menjadi orang dalam keadaan vegetatif. Menyerah. Dokter, saya mohon. Tolong pikirkan cara lain untuk menyelamatkannya. Kecuali terjadi keajaiban. Kalau begitu saya akan tetap di sisinya selamanya. Menunggu keajaiban terjadi. Ini akan membutuhkan sejumlah besar uang. Ayo beli satu. Bisakah kau menanggungnya? Saya akan mencari cara untuk mendapatkan uangnya kamu. 8 tahun kemudian. Restoran barbecue. Hei bos, cepatlah. Menyajikan hidangan begitu lambat. Maaf soal itu. Mohon tunggu sebentar. Lebih cepat. Masih banyak pelanggan di belakang. Menunggu. Baik, gajimu hari ini. Terima kasih. Jangan datang besok. Mengapa? Pelanggan hanya ingin menyentuh pantatmu. Dan kamu mulai berdebat dengannya. Bagaimana aku bisa menjalankan bisnisku? Kamu pikir kamu siapa? Begitu berharga. Lin Feng. Kapan kamu akhirnya akan bangun? Suyun. Suyun, kamu di mana? Suyun, aku ingin membawamu pulang. Suyun, aku ingin membawamu pulang. Untuk bertemu keluargaku. Apakah keajaiban akan terjadi? Pasien vegetatif yang sudah terbaring di sini selama 8 tahun ini dia. Dia bergerak. Wanita itu benar-benar menunggu keajaiban. Direktur Zhang. Kau bilang dia hanya melakukan pekerjaan sebanyak ini dalam sehari. Mengapa dia harus dibayar sama dengan kita? Karena dia cantik jelas. Siapa tahu urusan gelap apa yang dia miliki dengan mandor. Mana muda? Kamu masih sangat muda. Mengapa kamu melakukan pekerjaan seperti ini? Karena bayarannya bagus, jelas saja. Mengapa kamu menghasilkan begitu banyak uang? Pacar saya dirawat di rumah sakit. Biaya rumah sakitnya lebih dari 10.000 sebulan. Bagaimana mungkin saya tidak mencari uang? Kamu adalah orang yang merawat pacarnya yang vegetatif 8 tahun. Yang tidak pernah pergi atau meninggalkannya. Yang bahkan menjadi berita. Ini bahkan masuk berita. Di era ini orang sepertimu semakin sedikit. 8 tahun. Dan aku juga dengar, kalian berdua belum menikah. Cepatlah menikah. Awalnya keesokan harinya, saya akan pergi ke rumahnya untuk bertemu kerabatnya dan mempersiapkan pertunangan kami. Saya tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Wang tua Xiao Liu, cepat. Ini adalah wanita yang menjadi berita. Yang merawat pacarnya yang vegetatif selama 8 tahun. Dia orangnya. Jadi dia orangnya. Aku sudah mendengarnya sejak lama. Nona muda ini adalah tanda kecil dari rasa hormatku. Terimalah. Kamu harus menerimanya. Ayo aku juga ikut. Terima kasih. Halo Direktur Zhang. The film was translated and narrated by M. Media. Direktur Zhang. Apakah Lin Feng sudah bangun? Belum. Namun perawat yang bertugas menemukan tanda-tanda pemulihan. Itu kabar baik. Benarkah? Apakah Lin Feng benar-benar akan bangun? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tidak pasti. Hanya tanda-tanda. Bisa jadi 1 tahun. Atau bisa jadi 3 tahun. Saya tidak takut. Saya sudah menunggu selama 8 tahun. 3 tahun lagi tidak akan menjadi masalah. Ini dari rumah sakit pusat kami. Dari semua staf medis. Ini adalah tanda kecil dari rasa hormat kami. Ambillah. Tidak, terima kasih. Anda sudah sangat banyak membantu kami. Saya tidak bisa menerima lebih banyak lagi. Ambil saja. Bagaimanapun ini tidak mudah bagimu menghadapi hal seperti itu. 8 tahun. Bahkan kerabat terdekat biasanya akan menyerah. Tapi kamu tetap bertahan. Kamu sendiri adalah keajaiban. Suyun menungguku. 8 tahun. Dia menungguku selama 8 tahun. 8 tahun ini. Bagaimana dia berhasil melewatinya?
Suyun, aku minta maaf. Aku berutang terlalu banyak padamu. Aku harus bangun. Dengan mengorbankan seluruh grup lain, aku akan menghapus semua keluhan. Suyun, aku ingin bangun. Bangun. Aku ingin bangun. Dia bangun. Dia bangun. Bangun. Lin Feng. Aku ingin menikahimu. Lin Feng, saya di sini. Apa yang ingin kamu katakan? Aku ingin menikahimu. Aku ingin menikahimu. Aku ingin menikahimu. Aku tidak sabar untuk menjadikanmu matriark keluarga Lin. Lin Feng, dia menunggumu selama 8 tahun. Dia hanya menunggu kata-kata ini darimu. 8 tahun. 8 tahun. Waktu 8 tahun. Berapa banyak periode 8 tahun yang dimiliki seseorang dalam seumur hidup? Nikahi dia. Besok aku akan melamar. Aku akan mengerahkan kekuatan paling kuat di bumi ini untuk menjadikanmu pengantin paling bahagia di seluruh dunia. Baik. Lin Feng, aku bisa mengerti ketergesaanmu. Bagaimanapun kamu baru saja bangun. Aku sarankan kamu menunggu setidaknya sebulan sebelum dipulangkan. Bagaimanapun dengan kondisimu. Bahkan jika aku di atas tandu, bahkan jika aku di kursi roda, aku akan pergi melamar. The Sama film was seperti yang kamu translated katakan. and Berapa narrated banyak by 8 M tahun Media. dalam hidup seseorang? Aku tidak bisa membiarkan Suyun menunggu sedetik pun lagi. Aku ingin kamu menjadi keluarga paling kuat terkemuka di Provinsi Barat Daya. Aku ingin semua keluarga terkemuka dan selebriti di seluruh dunia datang dan saksikan kebahagiaan kita. Aku ingin seluruh dunia berputar di sekitarmu. Besok, aku akan pergi melamar kepada orang tuamu. Percayalah padaku. Aku ingin menjadikanmu pengantin paling bahagia di dunia. Baik. Kamar rumah sakit. Dia koma selama 8 tahun. Dia mungkin mengalami mimpi yang sangat panjang. Hal-hal tidak masuk akal yang dia katakan mungkin adalah adegan dari mimpinya. Jangan dimasukkan ke hati. Namun kamu tidak perlu terlalu khawatir. Setelah pemeriksaan, tubuhnya tidak ada masalah. Hanya saja pikirannya belum sepenuhnya jernih. Dia butuh waktu untuk pulih. Kamu tidak benar-benar mempercayainya, Kam. Direktur Zhang, saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Selama bertahun-tahun, besok Lin Feng bilang dia akan datang ke rumah saya untuk melamar. Saya ingin mengundang Anda untuk datang dan menjadi saksi bagi kami. Dia bangun setelah koma 8 tahun. Dia bahkan belum bisa berjalan. Bagaimana dia bisa melamarmu? Dia juga bilang, dia akan memobilisasi kekuatan terbesar di bumi untuk melamarmu. Kamu tidak benar-benar mempercayainya, Kam. Meskipun pembicaraannya tentang saksi selebriti dan keluarga-keluarga kuat yang bersaing menawarkan hadiah pertunangan adalah omong kosong, tetapi dia bilang dia akan datang untuk menikahi saya. Dan itu pasti benar. Saya sudah menunggunya selama 8 tahun. Saat ini sama seperti dia. Kami berdua sama-sama tidak sabar. Percayalah padaku, besok malam aku akan datang sesuai janji untuk menikahimu. Aku di Jiangchen. Ada seorang gadis yang merawatku selama 8 tahun. Namanya Suyun. Besok aku akan melamar secara resmi kepada orang tuanya. Keluarga ini selama 8 tahun terakhir telah menanggung terlalu banyak kesulitan untukku. Mulai besok, aku ingin menjadikan Suyun wanita paling memukau di dunia ini. The Aku film was ingin membuat keluarga translated biasa ini and narrated bangkit by dalam M semalam. Media. Menjadi keluarga paling kuat terkemuka di seluruh provinsi Barat Daya. Aku akan membuat seluruh keluarga Li membayar harganya untuk menghapus semua keluhannya dari 8 tahun terakhir. Su Xigang, ayah Suyun.
Jika kamu terus berhubungan dengan orang vegetatif itu, maka jangan kembali. Di mana semua orang? Apakah makan malam sudah siap? Ibu Suyen. Ayo makan selagi hangat. Milagi, Apalagi yang bisa kita lakukan? bahkan tidak ada telur. Uang yang kamu dapat dari menjual sayuran bulan lalu kembali digunakan untuk biaya pengobatan orang vegetatif itu. Situasi keluarga kita saat ini. Kamu sudah tahu bagaimana kita masih bisa membeli telur. Aku hanya punya satu anak perempuan ini. Dia begitu terobsesi padanya. Lalu apa yang harus kulakukan? Mari kita bantu sebisa kita. Selagi kita masih bisa bergerak. Jika kamu kembali bersama Lin Feng, aku akan memutuskan hubungan ayah anak kita. Ayah, tapi Lin Feng sangat baik padaku. Saya tidak akan menikahi siapapun selain dia. Kamu membuatku gila. Ibu dan ayah. Terima kasih. Terima kasih. Sudah 8 tahun, kamu belum kembali selama 8 tahun. Mengapa kamu kembali sekarang? Dia sudah bangun. Masalah ini apa? Lin Feng dia sudah bangun. Baru 2 jam yang lalu. Dia memberitahu saya bahwa besok dia akan datang ke rumah kita untuk melamar. Dia akan datang untuk menikahi saya. Dia benar-benar bangun. The film was translated and narrated Bangun. by M Media. Jangan menangis lagi. Syukurlah dia sudah bangun. 8 tahun. Akhirnya keinginanmu terkabul. Terima kasih. Dia akan datang melamar besok. Benar. Besok, dia akan memanggil semua tetua di keluarganya untuk datang dan melamar. Besok aku akan bicara baik-baik dengan bajingan itu tentang bagaimana putriku menghabiskan 8 tahun ini. Lihat, ibumu bahkan tidak mengizinkanku makan sebutir telur. Ayah, Besar, aku punya hal lain untuk dikatakan padanya. Jika dia berani mengecewakan putriku, aku akan mempertaruhkan nyawa tuaku. Aku akan pergi membereskan masalah dengannya. ayah, apakah ini berarti ayah setuju? Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Pergi panggil para kerabat. Aku pergi sekarang. Setelah penderitaan datanglah kebahagiaan. Penderitaan keluarga kita akhirnya berakhir dan kebahagiaan telah tiba. Cepatlah. Muka. Ya, kepala keluarga. Dia datang ke rumah saya untuk melamar hari ini. Terlambat 8 tahun. Saya akhirnya menunggumu. Untung saya tidak menyerah. Kerutan di wajahmu, mengapa begitu banyak, bahkan tidak bisa ditutupi, akan dikenakan biaya tambahan. Maaf, Anda sudah bekerja keras, saya akan membayar ekstra. Setidaknya tambahan 300 yuan. Mahal sekali. Aku bahkan tidak punya 300 yuan. Bagaimana The bisa film was keluargamu begitu translated miskin? and Jadi kau narrated hanyalah by orang M udik. Media. Pantas saja tanganmu punya begitu banyak kapalan. Riasannya juga sulit diaplikasikan. Membuang-buang begitu banyak kosmetik saya. Saya benar-benar rugi hari ini. Lin Feng. Suyen, apakah kamu siap? Saya siap. Kamu benar-benar cantik hari ini. Bersiaplah. Hari ini seluruh dunia akan berputar di sekeliling Emil. Saya siap. Mohon datang dengan cepat. Seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Sungguh sombong. Siapapun yang tidak tahu akan mengira Anda adalah tuan muda keluarga Lin. Lili, kamu di sini. Apakah kamu benar-benar akan menikahi orang yang vegetatif itu? Aku mendengarnya berkata bahwa hari ini dia akan membuat seluruh dunia berputar di sekitarmu. Sangkan seorang karyawan perusahaan Wanyao. Apakah itu? Apakah hanya itu saja? Saya tidak peduli tentang semua itu. Selama itu, Lin Feng tidak masalah, tidak tahu diri. Hei, di mana suamimu yang vegetatif? Kenapa aku tidak melihatnya? Benar. Ku dengar nama belakangnya adalah Lin. Sungguh suatu kebetulan, bukan?
Grup Wanyao tempat suamiku bekerja. Bos di balik layar. Juga bermarga Lin, hanya saja. Linnya adalah Lin dari keluarga Lin? Benar suami. Hei sayang. Dia sudah menjadi orang vegetatif. Bagaimana kamu bisa mengejeknya seperti itu? Suyu, apakah kamu bodoh? Masih tinggal bersamanya? Selama itu Lin Feng, saya bersedia bersamanya seumur hidup. Shuyun memilih pria. Juga membutuhkan kemampuan. Suamiku adalah karyawan formal. Dari grup Wanyao yang terhormat. Gaji tahunan 800.000 yuan. Dia sekarang telah diperhatikan oleh para pemimpin grup. Dia berkata, dia ingin memperkenalkanmu kepada seorang pemimpin tingkat menengah dari grup Wanyao. Kamu masih tidak mau setuju? Di hati saya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Lin Feng. Keras kepala dan tidak mau bertobat. Aku ingin melihat, apakah kamu akan menyesal setelah menikah? Aku tidak setuju. Feng Qiang paman termuda Suyun dari pihak pernikahan. Suyun sama sekali tidak bisa menikahi orang lumpuh. Ada apa? Lin Feng sudah bangun. Dia bukan orang lumpuh. Itu benar. Jadi kenapa kalau dia sudah bangun, orang lumpuh? Bahkan, jika dia bangun, berapa banyak uang yang mungkin dia miliki? Dia bahkan tidak mampu membeli hadiah pertunangan. Mengapa The film harus was Suyun kita translated menikah dengannya? and narrated Benar. by M Media. Itu tidak mustahil bagi Suyun untuk menikah dengannya. Biarkan Lin Feng itu memberi kita 800.000 untuk mas kawin. Kalau tidak ada yang perlu dibicarakan. Tepat sekali, setidaknya 800.000. Keluarga kita harus mendapatkan setengah dari 800.000 itu. Kalau tidak, jangan bicara padaku. Benar, Lin Feng baru saja bangun. Dari mana dia mendapatkan 800.000? Jangan mempersulit dia. Kalau begitu suruh dia pergi. Aku baru saja bertemu bos besar. Dia baru berusia 50 tahun ini. Dan kekayaan bersihnya sudah 10 juta. Bagaimana kalau kita saja memperkenalkan Suyun padanya? Itu benar. Mengenai Suyun, meskipun dia sedikit lebih tua, penampilannya masih lumayan. Itu masuk akal. Tepat sekali. Saya tidak butuh kalian semua khawatir tentang siapa yang saya nikahi. Itu bukan urusan kalian. Saya mengundang Anda ke sini berharap mendapatkan restu Anda, bukan agar Anda memangsa kami. Jika Anda tidak bersedia memberikan restu Anda, silakan pergi. Kami adalah kerabatmu. Dan kau mengusir kami. Selama bertahun-tahun ini, tidak ada satupun kerabat yang mau bergaul dengan kalian orang-orang miskin yang malang. Jika kau mengusir kami, kau tidak akan punya kerabat lagi. Benar. Jika memang begitu, kami tidak butuh kerabat seperti kalian sama sekali. Lin Feng dan aku akan menjalani hidup yang lebih bahagia daripada kalian semua. Baiklah, mulai sekarang, keluarga kita tidak akan lagi bergaul dengan keluargamu. Sekelompok idiot. Aku tidak sudi membuang kata-kata padamu. Ayo pergi. Pergi. Shuyun, dengarkan saranku. Orang harus sedikit lebih realistis. Jika kalian juga berpikir begitu, kalian juga bisa pergi. Kamu benar-benar mencari masalah. Aku mengasihanimu, hanya datang untuk menemuimu. Kamu benar-benar berpikir, kamu telah menemukan pangeran tampanmu. Dia hanyalah orang yang tidak berdaya. Orang vegetatif tak berpengaruh, dan kamu memperlakukannya seperti harta karun. Aku benci. Dia benar. Kami yang sedikit ini datang karena kami mengasihani kalian. Hanya datang untuk melihatmu. Si tidak berguna yang tidak berdaya dan tidak berpengaruh itu datang untuk melamar. Lihatlah kalian, betapa bahagianya kalian semua. Tepat sekali. Siapa yang mau bergaul denganmu? Menantumu masih seperti sayuran dan cacat. Aku benci. Harus tiba di keluarga Su dalam waktu 5 menit. Lin Qiang biarkan murid itu bergabung dengan keluarga Lin. Dalam 10 menit, mereka harus tiba di Hotel Supreme. Kau sudah keras kepala sejak kecil. Dulu ayah tidak mengerti dirimu. Mulai sekarang, ayah mendukungmu. Ayah, aku minta maaf. Ayah sudah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Kaulah yang menderita keluhan. Jangan pedulikan pendapat mereka, dan jangan melihat kerabat. Apapun yang dikatakan orang-orang ini tentangmu, mereka hanyalah sekelompok The penjilat film was oportunistik. translated and narrated by M Media. Waktunya hampir tiba. Pergi dan raih kebahagiaanmu. Idiot. Keluargamu pantas mati miskin. Orang yang vegetatif. Aku benar-benar tidak tahu apa yang begitu istimewa darimu. Sayang, mengapa repot-repot marah pada mereka? Para orang malang ini, mereka kurang visi dan berpandangan pendek. Mereka sulit memahami dunia kami yang kuat dan mulia. Bukankah begitu? Tetap saja aku yang punya selera bagus dalam memilih suami. Dia bergabung dengan grup Wanyao di usia muda. Dan bahkan disukai oleh para eksekutif.
Kamu Suyun selain sedikit cantik, punya selera yang buruk. Seandainya saja Suyun memiliki selera yang lebih baik saat itu, aku akan menikahimu. Sayang sekali, Suyun gagal mengenali bakat hebat. Bakat muda sepertiku, dia tidak tahu hal yang baik ketika melihatnya. Dia justru dengan sepenuh hati mengikuti orang vegetatif. Orang miskin di kota yang ramai tidak diperhatikan. Orang kaya di pegunungan yang dalam memiliki kerabat jauh. Keluarga Su memiliki wanita luar biasa Suyun, teguh dalam cinta dan tak tergoyahkan dalam kesetiaan, menggerakkan langit dan bumi. Kepala keluarga Lin Feng melamar hari ini atas perintah kepala keluarga. Saya Lin Qiqiang mempersembahkan yang pertama dari 3 hadiah pertunangan. Semua saham grup Wanyao. Nana Su mohon tanda tangani ini. Apel. Semua saham grup Wanyao bernilai puluhan miliar. Mustahil. Sebenarnya siapa Lin Feng? Lin Feng, aku sudah mengenalmu begitu lama. Sebenarnya siapa kamu? Akulah yang bisa memerintah 4 lautan dan 8 penjuru. Kamu membual. Silakan cepat bangun. Di mana Lin Feng? Kepala keluarga sudah memesankan Supreme Hotel untuk Anda. Silakan menuju ke sana. Baiklah. Pergi. Hotel Spring. Hotel bintang 8. Siapa dia? Lin Feng si tak berguna itu. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Lelucon macam apa ini? Orang tua ini bilang dia akan memberikan grup Wanyao kepada Suyun. Aku bekerja di grup Wanyao. Kenapa aku tidak mengenalnya? Mari kita pergi melihat. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Silakan. Pesta pertunangan Lin Feng dan Suyun. Pergi. Hotel Spring ini sangat mewah. Keluarga Lin Feng sekaya ini. Dia mungkin menghabiskan semua aset keluarganya hanya untuk pamer. Aku setuju juga. The film was translated and Kepala keluarga narrated sedang by dalam M. perjalanan. Media. Dia akan membawa 3 lapis hadiah pertunangan untuk melamar. 3 lapis hadiah pertunangan. Lapisan pertama hadiah pertunangan dinamakan kekayaan. Dengan kekayaan, keluarga Su dapat bertransformasi dari keluarga biasa dan berevolusi menjadi memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi dunia ini, menjadi fondasi keluarga terkemuka. Lapisan kedua hadiah pertunangan dinamakan prestis. Jika seseorang hanya memiliki kekayaan, mereka hanyalah orang kaya baru, bukan keluarga terkemuka. Tetapi dengan keluarga Su mendapatkan prestis, keluarga Su akan menjadi keluarga yang benar-benar terkemuka dan akan menerima pengakuan dan rasa hormat dari seluruh Jiangcheng dan bahkan seluruh Dacia. Lapisan ketiga hadiah pertunangan dinamakan takkan mengecewakan sang jelita takkan mengecewakanmu. Apa itu takkan mengecewakan sang jelita takkan mengecewakanmu? Keteguhan Anda selama 8 tahun terakhir ini sungguh mengharukan. Semua orang di keluarga Lin saya percaya bahwa Anda pantas mendapatkan semua ini. Kepala keluarga Lin Feng tidak boleh berutang atau mengecewakan Anda. Oleh karena itu lapisan ketiga hadiah pertunangan dinamakan ketulusan, melambangkan takkan mengecewakan sang jelita takkan mengecewakanmu. Mengenai apa isinya secara spesifik, izinkan saya merahasiakannya untuk saat ini. Apakah itu nyata atau palsu? Ini, dia baru saja memberikan grup Wanyao. Ini adalah sebuah perusahaan bernilai puluhan miliar. Pacar Suyun? Sebenarnya dia bekerja sebagai apa? Mungkinkah dia aktor yang mereka sewa untuk tampil di depan kita dengan tujuan untuk pamer? Semakin lama semakin menjadi sorotan. Ini menunjukkan keluarga Su kurang percaya diri dan takut orang lain mengejek mereka. Benar. Kenapa kamu begitu takut sampai gagal? Lihatlah sedikit keberanianmu itu. Lin Qiqiang ini, sebenarnya siapa dia? Dia benar-benar hanya dengan satu kalimat, ingin menyerahkan grup Wanyao kepada orang lain. Lin Qiqiang. Lin Qiqiang apa-apaan itu? Grup Wanyaoku saat ini bernilai puluhan miliar. Dan di belakangnya adalah keluarga terkemuka nomor 1 di Dacia. Keluarga Lin yang mendukungnya. Bagaimana mungkin itu diberikan begitu saja? Sayang, jangan khawatir. Aku akan menelepon manajer umum grup sekarang juga dan memberitahunya bahwa ada orang tua busuk yang menyamar sebagai dia. Halo manajer hall. Kamu tidak tahu. Nana Su mohon tanda tangani. Tunggu sebentar. Pertunjukan yang bagus yang kamu tunjukkan. Brilian, Brilian Suyun.
untuk menyelamatkan muka. Kamu benar-benar menyewa begitu banyak aktor untuk pamer di depanmu, tapi kau mengabaikan satu hal. Suamiku adalah karyawan resmi dari grup Wanyao, dan dia tidak mengenal Lin Kiki yang ini sama sekali. Dia palsu. Jadi dia palsu. Aku benci. Sudah kuduga. Suyun gadis desa. Bagaimana mungkin dia bisa menemukan suami lebih baik daripada The suamiku? film was Ternyata dia translated menyewa and aktor untuk membuat narrated by pertunjukan M dengannya di Media. sini. Ku dengar pacarnya masih seorang lumpuh. Mungkin dia takut kita akan meremehkan keluarganya. Kalau kau miskin-miskin saja, tapi kau juga suka gengsi dan membuat pertunjukan seperti ini. Kau membuatku jijik. Sang Lili, apa maksudmu? Kamu siapa? Suamiku adalah eksekutif tingkat tinggi di grup Wanyao. Kau bahkan ingin memberikan grup Wanyao di depannya. Grup Wanyao yang bernilai puluhan miliar. Dan di belakangnya berdiri keluarga Lin dari Dacia. Apa kau tahu betapa mulianya keluarga Lin itu? Kau benar-benar berani menyamar sebagai anggota keluarga Lin? Kau tamat. Sang Lili, jangan memfitnah orang lain. Bagaimana aku tamat? Suamiku sudah memberitahu. Manajer umum Jiang Cheng, Ho Chao. Anda tahu Ho Chao kan? Dia orang penting. Bahkan di kantor pusat grup Wanyao. Dia punya suara. Maaf, aku tidak kenal anjing penjaga seperti itu. Kamu, Beraninya kau masih berani menyombongkan diri tanpa malu. Manajer umum Hu akan segera tiba. Siapapun yang menyamar sebagai grup Wanyao akan diputus jalannya di seluruh provinsi Barat dah. Dunia ini luas, tapi tidak akan ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Nama Anda Lin Kiki yang bukan, kau tamat. Suyun, kau juga tamat. Semua orang di keluarga Sumu tamat. Mulai sekarang, keluarga Su akan dimusnahkan. Aku akan menginjak keluarga Sumu untuk meraih ketenaran. bagaimana Lin Feng bisa melakukan ini? Bagaimana mungkin Lin Feng ini menyamar sebagai anggota keluarga Lin? Pak Tua, apa yang harus kita lakukan? Tuan Su, Anda tidak perlu khawatir. The film was translated Tuan and Lin, narrated di mana by Lin M Feng? Media. Katakan padanya untuk tidak datang. Keluarga Lin berdiri bersama bangsa, mendominasi dunia. Menyamar sebagai keluarga Lin, pelanggaran macam apa itu? Kau dan aku sama-sama tahu. Aku tahu, Lin Feng melakukannya demi kebaikanku sendiri. Tapi, Nona Su, Anda salah paham. Bagaimana jika saya memberitahu Anda? Lin Feng adalah orang yang Anda bicarakan. Orang yang berdiri bersama bangsa. Patriark keluarga Lin yang mendominasi dunia. apa? Beraninya kau? Kau tidak hanya menyamar sebagai eksekutif tingkat tinggi grup Wanyao. Kau juga menyamar sebagai patriark keluarga Lin? Kau mencari mati. Su Shigang, kau punya nyali besar. Bukankah kau hanya mencoba untuk menyelamatkan muka di depan kami? Beraninya kau menyewa seseorang untuk meniru orang terhormat. Kakakku benar-benar buta. Karena menikahi orang tak berguna sepertimu. Dia melahirkan seorang putri yang juga menikahi orang tak berguna. Dia bahkan tidak bisa membayar mas kawin 800.000. Dan sekarang kau berani menyamar sebagai anggota keluarga Lin? Aku ingin lihat berapa banyak nyawa yang tersisa padamu. Tidak. Tidak. Semuanya. Semuanya. Keluarga Suyol dan aku. Bukan kerabat. Tolong jangan salah paham. Kami adalah musuh keluarga Suyun. Bukan kerabat. Semuanya jadilah saksi bagiku. Su Shigang dan aku sama sekali tidak saling kenal. Jika kita tidak kenal ya sudah. Ayah, Sutua, Ini adikmu. Dan memukul orang juga. Nona Su, biar saya yang urus ini. Tangkap dia. Apa yang kalian coba lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. lepaskan aku, Lepaskan aku. lepaskan aku. Su Shigang, seluruh keluargamu mencari mati. Jangan seret kami ke dalam masalah ini. Apa kau dengar itu? Berhenti berteriak, berhenti meronta. Tujuannya telah tercapai. Tujuan apa? Peniruan identitas keluarga Lin oleh mereka adalah pelanggaran berat. Kami memang kerabat dengan mereka. Jika para eksekutif tingkat tinggi keluarga Lin tiba, bagaimana kita bisa melepaskan diri? Sekarang kita bisa melarikan diri. Kau baru saja menamparnya. Kami sudah menjadi musuh. Lagi pula saya mengenai keluarga Lin.
menyelamatkan martabatnya, dan mendahulukan kebenaran di atas keluarga. Tepat sekali. Kalau begitu mari kita bertindak. Bahkan lebih benar lagi membunuh kerabat sendiri. Ketika para eksekutif keluarga Lin tiba nanti, mereka mungkin memberi kita beberapa keuntungan. Ya. Apa yang kamu lakukan? Nora Zhang, nanti Anda harus menyampaikan beberapa kata baik untuk kami. Benar. Kami tidak mengetahui hal ini. Benar, saya awalnya adalah Paman Suyon. Tapi hari ini, saya menyatakan bahwa saya akan memutuskan semua ikatan dengan keluarga Su. Tuan Lin, saya tahu Lin Feng bermaksud baik. Tidak ingin kerabat kami. Anda meremehkan keluarga Su. Tapi Anda tidak seharusnya meniru keluarga Lin. Tuan Su, kerabat dan teman Anda saling bermusuhan. Demi keluarga Anda, belum tentu merupakan hal yang buruk. Anda menyebut ini The bukan film hal yang was buruk. translated Itu benar. and Bagi narrated keluarga by Lin, M Media. ini adalah hal yang sangat baik. Hanya saja untuk saat ini kita masih harus merepotkan Tuan Su sedikit. Jiang Kang baru saja mengatakan, korporasi Lin paling membenci orang yang menipu dan membohongi. Pelapor akan memberikan jasa besar. Suamiku pasti akan bisa naik dari gaji tahunan 800.000 menjadi 16 juta jika aku bisa sebelum para eksekutif tiba. Membantu para eksekutif korporasi Lin terlebih dahulu untuk menangkap anggota keluarga Su. Maka mungkin aku juga bisa menarik perhatian para eksekutif grup Wanyao. Sejak saat itu, di sini di Jiangcheng, aku Jiang Lili juga akan naik pesat. Sahabat baik kali ini, biarkan aku menginjakmu untuk naik. Tuan Lin, saya menghargai niat baik Lin Feng. Tapi lihat, masalah hari ini telah menjadi begitu besar, sulit untuk disimpulkan. Saya pikir, kalian semua sebaiknya pergi saja. Ya, Perintah kepala keluarga Lin ada di sini. Tuan Tuasu, maukah Anda bersedia mempercayai saya? Kepala keluarga 8 tahun yang lalu seharusnya menikahi Nona Su dan membawanya pulang. Tanpa diduga sebuah kecelakaan terjadi, dan kepala keluarga jatuh ke dalam tidur nyenyak yang menyebabkan masalah ini tertunda selama 8 tahun. Sekarang setelah kepala keluarga terbangun, keluarga Su Anda, waktu untuk mencapai puncak telah tiba. Tuan Su, sudahkah Anda melihat dengan jelas wajah asli para kerabat dan teman ini? Bayangkan jika Anda tidak saling bermusuhan, dan keluarga Su bangkit dalam beberapa hari. Ini yang disebut kerabat dan teman. Akan setiap hari menempel pada Anda dan menguras darah Anda. Nona Su, saya dengar Anda dan keluarga Liu Xiaoping bahkan tidak berinteraksi. Tapi mereka datang hari ini hanya demi mahar 800.000. Mereka mengungkapkan warna asli mereka yang buruk. Kerabat dan teman seperti itu, apa gunanya mereka? ya lebih baik tidak memilikinya. Jika 800.000 sudah seperti ini, maka ketika keluarga Su Anda memiliki kekayaan besar, tidak lebih dari lintah parasit, apa yang akan dilakukan? Ayah, Tuan Lin benar. Setelah hari ini, keluarga Su dan keluarga Lin akan menjadi satu keluarga. Saya harus mempertimbangkan lebih banyak untuk Anda. Hari ini mungkin perlu untuk merepotkan Tuan Su sedikit lebih banyak. Saya tidak takut direpotkan. Tapi saya tidak berpikir sejauh itu. Mulai sekarang, Anda adalah kepala keluarga Su. Keluarga kaya terkemuka di Provinsi Barat Daya. Dan kerabat melalui pernikahan dengan keluarga Lin. Anda harus menjaga kekayaan Anda agar tidak dimangsa oleh harimau macan tutul dan serigala ini. Anda harus mempertimbangkan ini lebih hati-hati. Tuan Lin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena ini sudah dimulai, maka benar-benar bermusuhanlah dengan mereka. Anda akan menjadi nyonya besar keluarga Lin. Dan orang-orang ini, apakah mereka bahkan layak menjadi kerabat dan teman Anda nyonya besar? Mereka tidak memenuhi syarat. Siapa yang tidak memenuhi syarat? Siapa yang tidak memenuhi syarat? Hansa Manajer Umum Cabang Tianjin Perusahaan Wanyao. Siapa itu? Siapa yang berani meniru seseorang dari grup Wanyao saya? Manajer Umum Hall. Dia. Itu dia. Namanya Lin Qiqian. Dia bahkan menyombongkan diri bahwa dia akan memberikan grup Wanyao kepada Suyun. Manajer Umum Hall. Aku sudah bertahun-tahun di Wanyao, tapi aku belum pernah melihat orang seperti dia. Saya telah berada di bisnis grup Wanyao di Jiangchen selama 10 tahun. Saya hanya tahu bahwa kepala grup Wanyao bernama Lin Wanyao. Dia baru berusia 23 tahun dan kekuasaannya sangat besar. Mengenai Lin Qiqian ini, saya bahkan belum pernah mendengarnya. Saya ingin melihat bagaimana Lin Qiqian ini yang muncul entah dari mana akan memberikan grup Wanyao kepada orang lain. Benar. Hai Manajer Umum Hall.
ketua grup Wanyao kita, Lin Wanyao. Baru berusia 23 tahun. Tuan Lin Wanyao tidak hanya berusia 23 tahun, tetapi ada juga desas-desus bahwa dia sudah menjadi murid dalam keluarga Lin. Saya sendiri cukup beruntung untuk diterima secara pribadi olehnya. Itu benar-benar tak terlupakan. Mulai sekarang, jangan panggil Tuan Lin dengan nama depannya. Anda harus memanggilnya dengan hormat sebagai Tuan. Ya, Anda benar-benar menyewa sekelompok aktor menggunakan nama grup Wanyao saya untuk menipu dan memperdaya di sini. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Anda akan dimusnahkan di Jiangchen. Saudara, biarkan saya ikut mendorong sebentar dan menikmati kejayaan. Xiaoda asisten Lin Feng. Lin Wanyao, kau hanya keturunan biasa. Apakah kau bahkan layak melayani kepala keluarga? Ya, Wanyao sudah melampaui batas. Xiaoda, Kepala keluarga. biarkan dia datang. Hari ini hadiah pertunangan pertama adalah memberikan grup Wanyao miliknya kepada ayah mertuaku. Baginya ini juga merupakan jasa. Tapi kepala keluarga, dia Lin Wanyao, ada di sini. dorong aku ke depan. Ya, Maju dan bicaralah. apakah kau mendengarnya? Kepala keluarga menyuruhku untuk mendorongnya maju. Kepala keluarga masih menanyakan sesuatu padaku. Selamat, selamat. Kepala keluarga. Hari ini, kamu memberikan grup Wanyao milikmu kepada ayah mertuaku. Apakah kamu tidak senang tentang itu? Tidak. Ini adalah kehormatan bagi saya. Grup Wanyao saya, yang saya kelola dengan susah payah, dapat diberikan kepada Norasu, dan ayah saya yang memberikannya secara pribadi. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa ini adalah kepercayaan kepala keluarga kepada kami ayah dan anak. Ini adalah kehormatan bagi kami ayah dan anak. Kamu tidak akan melakukannya dengan sia-sia. Mulai sekarang semua, industri medis di Afrika Selatan akan dikelola olehmu. Terima kasih kepala keluarga. Saya Lin Wanyao. Akhirnya akan mencapai kejayaan. Kepala keluarga. Grup Wanyao. Manajer umum Jiancheng Hao Jiao berselisih dengan keluarga Su. Apel. Mereka mempertanyakan identitas Tuan Lin Qiqiang. Mempertanyakan keluarga Su adalah pelanggaran berat. Patriark, mohon redakan amarah Anda. Patriark, mohon redakan amarah Anda. Saya akan pergi menanganinya. Patriark. Suyun, apakah kamu percaya padaku? Suyun, lakukan seperti yang kukatakan. Siang Lili, kami tidak sedang berakting. Kami juga tidak punya alasan untuk berakting. Masih berpura-pura. Apa kau menyiratkan bahwa pacarmu yang cacat benar-benar eksekutif tingkat tinggi korporasi Lin? Bukannya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Pacarmu, bukankah dia hanya orang miskin? Bibi Liu, apakah kalian semua juga berpikir begitu? Aku bukan Bibi Liumu. Aku menyuruhmu meminta 800.000 mas kawin dari pihak mempelai pria. Kau bahkan tidak mau melakukannya, dan kau masih marah padaku. Biar ku beritahu Suyun, apa kau benar-benar berpikir bahwa aku datang ke rumahmu hari ini untuk menghadiri pesta pertunanganmu? Apa kau benar-benar berpikir bahwa kalian kerabat miskin layak atas kehadiranku? Anda baiklah. Jangan katakan itu. Kita semua keluarga di sini. Mengapa berbicara seperti ini? Kalian berdua bodoh. Kerabat saling membantu. Apa yang kalian miliki? Keluargamu sangat miskin. Bagaimana kalian bisa membantu keluarga kami? Baiklah, aku mengerti. Lin Feng, cukup. Kurasa, orang tuaku sudah melihat dengan jelas warna asli orang-orang ini. Sama seperti yang dikatakan Tuan Lin Qiqiang. Mereka bukanlah teman dan kerabat, melainkan sekelompok lintah parasit. Japing, tindakanmu memusuhi keluarga kami bukanlah kerugian bagi keluarga kami. Itu adalah kerugianmu. Kau terlalu meninggikan diri kalian sendiri, bukan? Apa kau berakting sedemikian rupa sehingga kau mulai mempercayai kebohonganmu sendiri? Apa yang nyata adalah nyata. Mengapa saya harus berakting untuk Anda? Sungguh lelucon. Itu Anda menyamar sebagai grup Wanyao kami. Dan Anda ini siapa?
Grup Wanyao dari Provinsi Barat Daya. Ditunjuk sendiri oleh Ketua Lin Wanyao. Sebagai manajer umum cabang Jiangcheng, saya Hou Chao. Kalau begitu mulai hari ini dan seterusnya, Anda tidak lagi menjabat. Ngomong-ngomong, Lin Wanyao adalah putra saya. Lancang. Berhenti. Biarkan dia memukul saya. Dipukul demi Nona Su. Itu adalah kehormatan saya. Teruslah berakting. Tidak bisa melanjutkan sandiwara sekarang kan? Orang tua bangka, Anda tidak hanya menyamar sebagai eksekutif tingkat tinggi grup Wanyao kami, tetapi Anda juga berani menyamar sebagai ayah CEO Lin kami. Anda tamak. Siapa di antara kalian yang merupakan anggota keluarga Su? Kalian semua keluar dari sini. Tidak. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Terlihat bagus. Sayang sekali aktingnya buruk. Jika Anda berlutut dan memohon kepada saya sekarang, saya mungkin akan mengampuni hidup Anda. Benarkah begitu Manajer Ho? Kau bilang kami sedang membuat pertunjukan. Tapi tahukah kau, pertunjukan ini akan segera berakhir. Siapa lagi di antara kalian yang ikut bermain bersama mereka? Kalian semua keluar dari sini. Mereka berdua. Mereka berdua. Mereka berdua. Fitnah jahat. Bagaimana mungkin kami memiliki kerabat seperti Suyon? Kami difitnah. Bukankah kalian kerabat mereka? Tidak. Bagaimana mungkin kami memiliki kerabat seperti itu? Keluarga kami dan keluarga mereka sama sekali tidak memiliki hubungan. Tuan, Cukup berhenti bicara. Anda terhindar dari hukuman mati, tetapi Anda tidak dapat lari dari hukuman. Berhenti. Hou Chao. Beraninya kau? Ketua. Satu kata menentukan hidup atau mati. Manajer umum Hor. Sungguh wewenang yang besar yang Anda miliki. Tidak. Ketua Anda salah paham. Orang-orang ini, mereka menyamar sebagai orang dari grup Wanyao. Dan juga, orang tua bangka itu. Dia menyamar sebagai ayah Anda. Orang tua, apakah kamu lihat? Ketua kita datang secara langsung. Cepat berlutut. Ayah. Ayah. Hou Chao. Lin Feng membawa 99.999.000 yuan. Datang untuk melamar. Lin Feng membawa 3 lapis hadiah Film dari was keluarga Lin. translated Hadiah and pertama narrated kekayaan, by M Media. 99.999.000 yuan. Ayah mertua yang terhormat, mohon setujui pernikahan antara Suyon dan aku. Bukankah dia baru saja memberikan hadiah pinangan pertama? Mengapa ini juga hadiah pertama lagi? Hadiah pinangan pertama ini disebut kekayaan. Yang kedua disebut reputasi. Dan yang ketiga disebut ketulusan. Ini adalah aturan tak berubah 1000 tahun grup Lin. Tidak, ini terlalu berlebihan. ya ini keterlaluan. Aku tidak menyangka grup Wanyao memiliki uang tunai sebanyak ini. Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Lin Feng, aku tidak pantas dihargai sebanyak itu. Tidak dalam hatiku. Kamu lebih berharga daripada seluruh dunia ini. Kamu tidak dapat diukur dengan jumlah uang berapapun. Suyon tanpamu. Tidak akan ada kehidupan baru bagiku, Lin Feng. Sejak aku bangun lagi, aku mengerti. Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Sebuah lamaran yang terlambat 8 tahun. Suyon menikahlah denganku. Hebat, hebat, hebat. Aku sudah menunggu 8 tahun untuk saat ini. Lin Feng, aku akhirnya menunggu kebahagiaanku. Aku masih belum bisa berjalan sekarang. Jadi aku tidak bisa berlutut dengan satu lutut untuk melamarmu. Aku tidur selama 8 tahun, kecuali jika keajaiban terjadi. Maka aku akan selalu berada di sisinya, menunggu keajaiban terjadi. Bertemu denganmu dalam hidup ini, aku sangat beruntung. Kaulah yang membawakanku kehidupan baru. Ini akan membutuhkan sejumlah besar uang. Sanggupkah kamu membayarnya? Aku akan mencari cara untuk mendapatkan uang.
Aku tidak takut. Aku sudah menunggu selama 8 tahun. 3 tahun lagi tidak akan menjadi masalah. Cinta yang terlambat 8 tahun. Cinta yang terlambat 8 tahun. Awalnya, saya pikir Lin Feng tidak akan pernah bangun lagi. Dia telah menjadi pasien vegetatif. Saya tidak mau merawat pasien seperti itu. Dia akan membuat riwayat hidup saya terlihat kurang mengesankan. Karena di tangan saya, akan ada satu orang lagi yang tidak akan pernah bisa disembuhkan. Tapi Suyun gigih setiap hari. Setiap hari banyak orang menyuruhnya menyerah. Tapi Suyun tidak pernah goyah sedikit pun. Bahkan tidak sedetik pun. Perlahan, saya juga berubah. Saya tersentuh oleh kegigihan gadis ini. Saya juga mulai berdoa. Berharap keajaiban benar-benar terjadi. Kalau begitu, keajaiban benar-benar terjadi. Keajaiban tidak sesederhana itu. Selama 8 tahun ini, awalnya hanya Suyun yang gigih. Tapi kegigihannya menggerakkan semua orang di rumah sakit kami. Semua orang tersentuh olehnya. Lambat laun, orang tuanya juga tersentuh olehnya. Orang tuanya diam-diam gigih dan berdoa. Masing-masing dari kami bekerja keras demi kebangkitan Lin Feng. Akhirnya, keajaiban terjadi. Kamu tidak akan percaya bahwa seseorang yang telah berada di ranjang rumah sakit, tertidur selama 8 tahun, benar-benar bangun. Dia sekarang terlambat 8 tahun. Dia datang untuk melamar. Ibu dan ayah. Dia adalah pacarku, Lin Feng. Dia datang untuk melamarku hari ini. Ayah mohon nikahkan putrimu denganku. Baiklah, baiklah, baiklah. Selama kalian berdua saling mencintai itu saja yang penting. Baiklah, baiklah. Xiaoda, Ya, sekarang. Su Sidang adalah ayahku. Siapa di antara kalian yang baru saja membulinya? Maju ke depan. Maju ke depan. Kenapa dia menatapku? Apakah dia akan membalas dendam padaku? Kenapa kau menatapku? Jangan berpikir bahwa hanya karena kau menemukan orang cacat sebagai pacar, kau menjadi istimewa. Aku akui kau punya kekuatan di Provinsi Barat Da ini. Bahkan Ketua Wanyo mendukungmu. Tapi aku tidak takut padamu, dan kau tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Lagi pula aku tidak bekerja di Provinsi Barat Da ini. Kami tidak pernah berpikir untuk membalas dendam pada kalian. Apakah kunang-kunang pantas bersaing dengan bulan yang terang? Kenapa kau bersikap angkuh? Suyun siapa ini? Kau tidak pantas mengetahui namaku. Apa? Apa kau akan main tangan pada seorang wanita? Minggir, aku pergi. Aku harus cepat pergi, aku harus cepat pergi. Tunangan Suyun. Sepertinya bukan orang yang bisa dianggap remeh. Minggir, kalau kalian tidak minggir, aku akan panggil polisi. Panggil polisi. Lin Feng Kang. Jangan pikir aku mudah digertak. Aku Zhang Lili adalah orang yang punya kedudukan. Jika kau memprovokasiku, aku akan membuatmu menanggung akibatnya. hanya kamu. Biar saya beritahu, bahkan kaisar bawah tanah dari Barat Daya, setelah bertemu kepala keluarga kami, harus berlutut dan menundukkan kepalanya. Tangkap dia. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Begitu banyak dari kalian menggertak wanita lemah sepertiku. Lepaskan aku mau pergi. Wanita lemah. Kamu jelas tidak memiliki sikap ini barusan. Baru saja bukan hanya aku sendirian. Ada juga mereka. Mereka juga ikut serta. Mengapa kamu tidak menyentuh mereka? Dan bahkan jika kami bersalah. Lepaskan. Bahkan jika kami bersalah, dengan begitu banyaknya kami. Prinsip bahwa hukum tidak menghukum massa. Tidakkah kamu tahu itu? Kamu hanya menggangguku sendirian.
Dan kamu mengharapkan mereka semua untuk tunduk padamu. Benar tidak peduli seberapa kuatnya kamu, Lin Feng. Apakah kamu berani menyentuh kami semua? Semuanya lihat. Jelas keluarga Su Yun menyembunyikan identitas mereka. Jelas mereka yang menemukan menantu sekuat itu. Namun tidak memberitahu kami. Mereka sama sekali tidak menganggap kita kerabat. Jika mereka tidak baik, jangan salahkan kami karena tidak adil. Semuanya maju. Keluarga Su yang bersalah. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Mereka sama sekali tidak menganggap kami kerabat. Bahkan jika kami, apa salahnya mengatakan beberapa kata buruk tentang Su Yun? Kami semua adalah tetua baginya. Jadi kenapa kalau kami mengatakan beberapa patah kata? Tepat sekali. Semua yang kami lakukan adalah demi kebaikanmu sendiri, Su Yun. Siapa sangka mereka akan berbalik dan menyalahkan kita sekarang. Anak ini sangat kuat sekarang. Tidak ada hal lain yang akan terjadikan. Tidakkah kamu mengerti prinsip bahwa hukum tidak menghukum massal? Dengan begitu banyak dari kami, apakah dia benar-benar akan menyentuh orang-orang seperti kami? Selain itu, kami adalah tetua. Beraninya dia tidak menghormati tetuanya. Kalau aku tahu, aku akan menjilat Su Jigang. Jangan katakan hal-hal yang tidak berguna. Kita harus membalikan keadaan dan mengambil kendali. Kita harus lebih tangguh. Bagaimanapun kita adalah kerabat. Mungkin di masa depan, kita bahkan bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Lin Feng, benarkah? Siapa di antara kami yang memprovokasi ayah mertuamu? Dan kamu menyuruh Su Yun maju untuk mengidentifikasi kami. Saya adalah paman Su Yun. Saya akan maju sendiri. Dia tidak perlu mengidentifikasi saya. Di Provinsi Barat Daya, apakah kamu pikir kamu bisa menutup langit dengan satu tangan? Apakah kamu tidak menghormati hukum? Apakah kamu tahu siapa putra saya? Beraninya kamu menyentuh saya. Siapa putramu? Putra saya adalah salah satu bawahan Kaisar Naga. Salah satu dari 18 orang kepercayaannya. Mengerti, tunggu sebentar. Kamu akan segera bisa melihat putramu. Dia akan datang bersama Kaisar Naga Utara yang kamu sebutkan. Dan datang bersama-sama untuk mengantarkan hadiah pertunangan. Kamu punya mulut yang cukup besar. Saya akui bahwa di seluruh provinsi Barat Daya, kau memang punya kekuatan. Tapi Kaisar Naga Utara adalah penguasa dunia bawah. The film was translated Kau bilang and dia akan narrated membantumu by mengantar M. hadiah pertunangan. Kau ini siapa aku meremehkan? Lin Feng, beraninya kau berbicara tidak sopan kepada Kaisar Naga. Kau akan memutus garis hidupmu sendiri karena hal ini. Aku menindas Su Shigang. Sekarang aku sudah maju. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku sudah maju. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Jika kau punya nyali, kau maju juga. Aku memang sudah maju. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Tepat sekali apa yang bisa kau lakukan. Aku baru saja memukul ayah Lin Wanyao. Aku tamat. Aku harus berdiri bersama mereka. Aku tidak bisa ditinggalkan sendirian. Hukum tidak menghukum massal. Benar, hukum tidak menghukum massal. Selama kita semua bergabung dengan mereka. Bahkan Lin Wanyao tidak akan berani melakukan apapun pada kita. Begitu banyak orang, apa yang bisa dia lakukan? Lin Wanyao mungkin berani membunuh satu orang. Tapi apakah dia berani membunuh puluhan orang? Aku Ho Chou tidak yakin. Semua orang berada di pihak yang sama. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Lin Feng, Jangan terburu-buru. Lin Feng, ini tidak semuanya orang dari Provinsi Barat Daya. Ayah mertua, apakah maksudmu? Lebih baik menghindari masalah. Meskipun ini memalukan. Ubah masalah besar menjadi kecil. Dan masalah kecil menjadi tidak adil. Kurasa kita harus membiarkannya saja. ya Lin Feng, mari kita lupakan saja. Lihat begitu banyak orang berkumpul di sini. Jika kita bertindak impulsif, akan sulit menyelesaikan masalah nanti. Ayah mertua, ibu mertua Su Yun. Apakah kalian tahu mengapa ada 3 lapis hadiah pertunangan? Lapisan pertama adalah kekayaan, yang merupakan fondasi sebuah keluarga. Lapisan kedua adalah wibawa, yang merupakan dinding yang melindungi kekayaan. Sekarang keluarga Su memiliki lapisan kekayaan pertama. Selanjutnya lapisan kedua, hadiah pertunangan, akan segera tiba. Itu adalah wibawa. Itu adalah dinding keluarga Su. Jika keluarga nomor 1 di Provinsi Barat Daya, keluarga Su hanya diintimidasi oleh beberapa orang-orang jenis ikan bau dan udang busuk ini, dan dipaksa, maka orang lain tidak akan yakin. Lihatlah semua hadiah pertunangan ini. Itu sudah cukup untuk membuat keluarga Su kita kuat. Tidak. Ayah mertua, kamu tidak mengerti maksudku. Jika kamu tidak memiliki wibawa yang cukup, maka kamu tidak akan bisa mempertahankan kekayaan ini. Kamu lihat. Beberapa orang jenis ikan bau dan udang busuk ini juga berusaha menjadi lintah untuk menguras darahmu. Maka pertimbangkan, jika kita melihat seluruh Barat Daya,
Bagaimana dengan keluarga-keluarga yang benar-benar terkenal itu? Bagaimana dengan seluruh negeri? Lin Feng, tidak bisakah keluarga Su kita menjadi orang biasa saja? Terkadang aku juga berharap menjadi orang biasa. Tetapi kita tidak bisa. Begitu seseorang memasuki keluarga yang kuat itu, seperti terjun ke laut dalam. Kita hanya bisa berjuang maju. Bahkan, perlu bekerja lebih keras daripada keluarga biasa. Jika keluarga biasa jatuh, paling buruk mereka bisa memulai dari awal. Tetapi jika kita jatuh, kita akan mati tanpa tempat pemakaman. Aku mengerti. Tapi ada begitu banyak dari mereka. Apa yang harus kita lakukan? Nona Sukau terlalu memikirkannya. Jangan pedulikan orang-orang yang berkumpul ini. Mereka mungkin terlihat mengesankan, tapi itu tidak berarti. Orang-orang ini, apalagi keluarga Su saat ini. Bahkan jika orang kuat lokal Jiangcheng datang, mereka semua bisa dimusnahkan dalam sekali jalan. Kau masih belum sepenuhnya memahami keluarga Lin. Sekarang aku memberimu satu kesempatan terakhir. Mereka yang barusan menghina keluarga mertua saya. Maju ke depan. Semuanya jangan panik. Dia mencoba menakut-nakuti kita. Dia ingin memecah belah kita, dan kemudian mengalahkan kita satu persatu. Tak satu pun dari kita sendirian yang sebanding dengan Lin Feng. Tetapi jika kita bersatu, Lin Feng ini juga tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita. Jika masalahnya membesar nanti, dia bahkan harus berlutut dan meminta maaf secara proaktif. Satu sumpit mudah dipatahkan, tapi serikat sumpit tidak bisa The dipatahkan. film was translated Lihat betapa and kayanya keluarga Lin narrated Feng. by M Media. Mereka membayar 900 juta hanya untuk hadiah pertunangan. Orang-orang bisnis seperti mereka paling takut masalah membesar. Kita harus bersatu. Hari ini dia mengancam kita di depan begitu banyak orang. Dan ingin berurusan dengan kita. Mari kita buat dia meminta maaf kepada kita. Minta maaf. Aku tidak percaya. Dia berani memperbesar masalah ini. Benar. Benar mereka sangat kaya. Mereka pasti tidak akan berani memperbesar masalah ini. Nak, kau baru saja mengancam kami, dan aku merekamnya. Jika kau nak tidak mengganti rugi beberapa juta padaku, aku akan memposting semuanya secara daring. Hukum tidak menghukum massa. Hukum tidak menghukum massa. Hukum tidak menghukum massa. Hukum tidak menghukum massa. Kita semua sudah berdiri. Apa yang bisa kamu lakukan? Lin Feng, aku tahu kamu punya uang. Tapi apa gunanya uang? Kamu baru saja mengancam begitu banyak dari kami. Kamu tidak ingin memperbesar masalah kan? Apa yang ingin kamu katakan? Kamu berikan masing-masing dari kami 5 juta. Dan biarkan kami pergi. Maka masalah ini akan selesai. Kau sudah keterlaluan. Ayah mertua, apakah Anda lihat sekarang? Jika Anda mundur selangkah, mereka akan berpikir Anda takut pada mereka. Dan dengan demikian dari Anda, mereka akan mencoba mendapatkan lebih banyak. Berhenti bicara omong kosong. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aku memberitahumu dengan jelas. Mantan pacarku adalah tuan muda Siang dari keluarga Siang. Dari provinsi Dongjiang. Aku masih simpanannya. Bisakah pengaruhmu mencapai luar Dongjiang? Siang Lili kamu. Berhenti bicara omong kosong. Sekarang jam berapa? Jangan pedulikan hal-hal sepele ini. Andalanmu adalah keluarga Siang dari Dongjiang. Jadi kenapa kalau begitu? Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu mendominasi provinsi barat kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Apakah kamu percaya padaku? Hanya dengan satu kata dariku keluarga Siang dari Dongjiang dapat sepenuhnya memberikan sanksi kepadamu. Apakah Anda percaya? Dengan satu kata dari Anda telah membunuh keluarga Siang dari Dongjiang. Hanya denganmu orang vegetatif. Seorang wanita desa. Orang vegetatif. Namun keduanya berbicara sembarangan. Kalian berdua benar-benar pasangan yang sempurna. Aku membenci. Ada seorang wanita bernama Sang Lili. Kekasihnya adalah tuan muda dari keluarga Siang di Dongjiang. Dia mengatakan bahwa, mulai sekarang, keluarga Siang di Dongjiang akan menjatuhkan sanksi padaku. Kepala keluarga Mohol, tenangkan amarah Anda. Beraninya keluarga Siang yang rendahan, bertindak lancang. Buat keluarga Siang menghilang dalam 3 menit. Ya, Kamu. Dengan satu kata dari Anda telah membunuh keluarga Siang ribuan li jauhnya. Sampai sekarang, anggota keluarga Siang pasti dengan panik mencari Anda di seluruh dunia. Biarkan dia pergi. Saya ingin melihat bagaimana keluarga Siang yang dia andalkan akan menjatuhkan sanksi padanya. Nona Xiang silakan. Ingat besok kau akan membawa hadiah yang murah hati. Untuk mengunjungi keluarga Su di Barat Daya. Keluarga ini akan bangkit. Ya ayam. Tuan Lin. Mengapa Anda di sini? Ada seorang wanita bernama Xiang Lili. Apakah kau mengenalnya? Aku tidur dengannya sekali, jadi kenapa? The film was translated
translated and narrated by M Media. Tuan Lin Anda. Seekor semut rendahan. Berani-beraninya secara terbuka mengancam kepala keluarga Lin. Kau mencari mati. Apel, apel. Beraninya kau. Cepat minta maaf kepada keluarga Lin. Tidak, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya tidur dengannya sekali. Tuan Lin ini tidak ada hubungannya dengan keluarga siangku. Aku tidak peduli. Kepala keluargaku berkata, keluarga siang akan menghilang dari Dongjiang dalam waktu 3 menit. Lihat, apakah kau ingin pergi dengan Anggun? Atau kau ingin aku membantumu pergi dengan Anggun? Zhang Lili, kau orang jahat. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Kita tamat. Keluarga siangku tamat. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Namun, pengaruh kita masih tersisa. Halo. Semua anggota keluarga Siang, dengarkan perintahku. Putuskan mata pencaharian Xiang Lili secara global. Kepala keluarga Siang telah dihancurkan. Sungguh lelucon. Keluarga Siang adalah seorang tokoh besar di Dongjiang. Bagaimana mungkin mereka dihancurkan hanya dengan satu kata darimu? Apakah kamu pikir aku Zhang Lili mudah ditakut-takuti? 500 tidak 10 juta. Beri aku 10 juta. Dan aku akan membuat keluarga Siang mengampunimu. Lihat Tuan Muda Siang menelepon. Kalian semua tamat. Halo Tuan Muda Siang. Xiang Lili, aku tidak akan membiarkanmu lolos bahkan jika aku menjadi hantu. Mulai hari ini, keluarga Siang dari Provinsi Dongjiang akan menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan denganmu. Tuan Muda Siang kamu. Apa yang terjadi? Dengan satu kata darimu, kau memutus jalur kelangsungan hidup keluarga Siangku. Aku benci Zhang Lili. Kau tunggu saja sampai mati. Tuan Muda Siang aku. The film was translated and narrated Anda baru saja by M mengatakan, Media. saya tidak akan berani menyentuh Anda. Tidak sama sekali tidak. Tidak sama sekali tidak. Tidak sama sekali tidak. Apa pekerjaannya? Feng Qiang laki-laki 46 tahun, bekerja di Jiangcheng Xinxiang Real Estate. Sebagai manajer umum, penghasilan tahunan 500.000. Suyen. Apakah dia paman ipar Anda dari pihak ayah? Tidak lagi. Saya tidak tertarik berurusan dengan ikan teri. Buat Xinxiang Real Estate bangkrut dalam 1 menit. Biarkan bosnya menyelesaikan masalah dengannya. Ya, buat aku bangkrut dalam 1 menit. Kau pikir kau ini siapa? Bos. Hei bos. Feng Qiang sebenarnya siapa yang kau sakiti? Aku tamat, ini semua salahmu. Mulai hari ini, di seluruh langit dan bumi, aku akan memastikan kau mati dengan mengerikan. Bos? Bos? Anda mengklaim bahwa hukum tidak menghukum massa. Baiklah, hari ini saya tidak akan menahan salah satu dari Anda. Bertanggung jawab. Tetapi Anda hanya akan merasakan bahwa langit runtuh di dunia Anda. Aku adalah bibi dari pihak Ibu Suyen. Kau tidak akan melakukan apa-apa padaku kan? Suyun, apakah dia bibi Anda dari pihak ibu? Tidak lagi. Nyonya, apa pekerjaan Anda? Dan beritahu saya ngomong-ngomong, apa dukungan Anda? Jangan berpikir bahwa hanya karena kau mengenal beberapa orang, kau bisa bertindak semena-mena. Aku adalah seorang reporter surat kabar. Apa kau tidak takut bahwa aku akan mengungkap bagaimana kau menindas kami hari ini? Mengungkapnya. Membongkarnya. Membuka aib. Dari surat kabar mana Anda berasal? Aku. Kepala keluarga sudah tahu sebelum dia tiba. Koran Jiangcheng Fei Niao. Putuskan mata pencaharian mereka. Ya, Kau. akan mati dengan mengerikan. Anak muda. Apa pekerjaan Anda? Ini salahku. Saya yang rendah hati ini gagal mengenali keagungan Anda. Saya tidak akan berani lagi lain kali. Mohon maafkan saya kali ini saja. Baiklah, pergi berlutut di sana selama 3 hari 3 malam. Jika Anda masih hidup, Anda boleh pergi. Baiklah. Saya mengerti. Saya akan pergi melakukannya.
Aku salah. Aku salah, kamu tidak bisa menahanku di sini. Aku mohon tolong jangan biarkan keluarga Siang dihancurkan. Kalau tidak aku pasti mati. Tuan Lin, aku salah. Aku salah, tolong The film sampaikan was kata-kata baik translated untukku, baiklah. and Aku narrated mohon by padamu. M Media. Mengapa dia masih di sini? Bawa dia pergi. Kami salah. Mengembalikannya padamu. Jangan lakukan ini, Tuan Lin. Kamu bantu aku. Jangan sentuh aku. Aku tidak bisa pergi. Tuan Lin. Bisakah aku pergi berlutut di sana? 3 hari 3 malam. Tidak. 7 hari 7 malam. Aku tahu aku salah. Tolong ampuni kami. Aku mohon padamu. Tuan Lin. Suyun, kita adalah teman baik. Suyun, tolong sampaikan kata-kata baik untukku. Tuan Lin. Tuan Lin, saya juga dari Lin Group. Selama bertahun-tahun saya menjabat sebagai manajer umum cabang Jiangcheng. Saya mungkin tidak punya prestasi, tapi saya pasti sudah berusaha keras. Tindakan Anda akan membuat semua orang kehilangan semangat. Anda adalah manajer umum cabang Jiangcheng. Ya, saya adalah manajer umum. Tidak, saya hanyalah anjing penjaga Jiangcheng. Tolong beri saya kesempatan lagi. Biarkan saya melayani Anda lagi. Bawa seekor anjing ke sini. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan menjadi manajer umum baru cabang Jiangcheng Wanyao Group. Kepala keluarga, biarkan saya yang menangani Hao Chao. Saya ingin berbicara baik-baik dengannya. Anda urus orang-orang Anda sendiri. Ya, kepala keluarga. Tuan Lin, saya sungguh tahu saya salah. Tolong jangan serahkan saya kepada Lin Wanya. Saya akan bersujud kepada Anda, saya akan menjadi anjing Anda. Ketua, saya sungguh tahu saya salah. Ini semua hanya salah paham. Tolong ampuni saya. Ampuni saya. Ampuni saya. Bawa mereka pergi. Saya sungguh tahu saya salah. Ketua-ketua. Yang disebut hukum tidak menghukum massa. Situasi yang sulit dikendalikan. Dia hanya menggunakan beberapa kata seperti itu dan menyelesaikannya dengan mudah. Aku benar-benar mengaguminya. Hukum tidak menghukum massa. Sekarang, The film saya was beri Anda 2 translated pilihan. and narrated by M Media. Keluarga terkemuka yang paling menonjol di Provinsi Barat Daya bertindak atas perintah Grup Lim. Datang membawa hadiah mendalam kedua untuk lamaran pernikahan. Hadiah ini dinamakan Wang Tianlin, patriark keluarga Wang di Provinsi Barat Daya. 2 kata, setia. Prestis. Saya Wang Tianlin dengan ini mengundurkan diri hari ini dan menyerahkan posisi saya kepada penerus yang layak dan berjanji setia kepada keluarga Su di Barat Daya. Berlaku segera. Kami sepenuhnya mendukung keluarga Su sebagai keluarga terkemuka di Barat Daya. Mulai sekarang, keluarga-keluarga berpengaruh ini akan sepenuhnya mendukung Anda, membantu Anda menjadi keluarga terkemuka di Provinsi Barat Daya. Keluarga Wang di Barat Daya. Bahkan orang biasa seperti kita. Nama mereka sudah seperti guntur di telinga kita. Anda juga pernah mendengar tentang mereka. Keluarga Wang di Barat Daya adalah keluarga terkemuka yang paling utama di seluruh provinsi. Seluruh provinsi Barat Daya, termasuk keluarga Shang dari Jiangcheng dan keluarga Zhu dari Barat Daya. Semuanya mematuhi perintahnya. Dan sekarang mereka ada di sini. Patriark Wang, silakan berdiri. Ya, Mari kita pindah ke ruang resepsi untuk berbicara. Hibur para tamu dan biarkan mereka beristirahat. Personel yang tidak berkepentingan dapat dibubarkan. Bawa mereka semua pergi. Anda tidak bisa mengusir kami. Tolong beri saya kesempatan lagi untuk berlutut. Tolong beri aku kesempatan lagi untuk berlutut. Xiaoda, Ya. Untung saja saya tidak punya tulang punggung. Lihatlah nasib orang-orang ini. Lin Feng bahkan tidak perlu berurusan dengan mereka. Hanya satu kalimat. Dan mereka lebih memilih mati daripada hidup. Mereka bahkan tidak punya hak untuk berlutut di sini. Seperti saya. Jika Wang Tianlin meninggal, semua orang serbu masuk. Dan jangan tunjukkan belas kasihan. Ya. Jika Lin Feng tidak bisa menyelamatkan Wang Tianlin, semua orang serbu masuk. Dan jangan tunjukkan belas kasihan. Jika dia menyelamatkan Wang Tianlin, semua orang angkat bendera putih dan berjanji setia. Ya. Para kepala keluarga dari 8 keluarga bangsawan besar di Barat Daya telah datang untuk menjadi saksi. Wang Tianlin dari Provinsi Barat Daya ada di sini untuk mempertaruhkan nyawaku. mulai. Ayah Anda.
Kepala keluarga Lin, apakah taruhannya masih berlaku? Tentu saja itu berlaku. Bagus. Tunggu. Ini bukan jebakan yang Anda pasangkan? Kau ini apa? Beraninya kau mempertanyakan kepala keluarga. Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya hanya berspekulasi. Bagaimana jika Wang Tianlin memalsukan kematiannya? Jika Wang Tianlin memalsukan kematiannya, maka kepala keluarga bahkan tidak perlu bertindak. Saya juga bisa maju dan menyelamatkannya. Ya itulah logikanya. Pertimbangan kepala keluarga Li memang cermat. Itu tidak mustahil. Liu Shan, Hadiah. pertimbanganmu benar-benar menyeluruh. Selain itu, kemungkinan seperti itu memang ada. Bagaimana kalau begini? Kamu pertaruhkan nyawamu untukku. Tidak, tidak, tidak. Saya tidak akan bertaruh. Saya tidak mendambakan posisi kepala keluarga Lin. Kalau begitu, Patriark Liu kau juga ikut serta dalam taruhan ini. Bagaimana? Kau pertaruhkan nyawamu. Jika kau tidak mendambakan posisi Patriark keluarga Lin, itu juga tidak masalah. Jika kau menang, semua kekayaan keluarga Lin akan menjadi milikmu. Jika saya menang itu berarti saya mati. Apa gunanya uang bagi saya saat itu? Tidak. Saya tidak akan bertarung. Saya hanya membuat asumsi yang berani. Jadi begitu. Kecurigaanmu wajar. Bagaimana kalau begini kau ambil pisaunya dan pergi ambil nyawa Wang Tianlin? Jangan termakan. The film was Jika saya translated bertindak, and jika Wang narrated Tianlin by benar-benar M. mati, Diaz. saya akan menjadi pembunuhnya. Keluarga Wang pasti tidak akan melepaskan saya. Mereka akan menghancurkan keluarga Liu saya. Saya bahkan tidak berani membunuh ayam. Tidak. Saya hanya menebak. Bagaimana kalau saya orang tua ini bertindak sebagai saksi? Tabib Dewa Ye ada di sini. Ya, Tabib Dewa Ye ada di sini. Leluhur Tabib Dewa Ye ini dan Saint Medis Lin. Mereka adalah tokoh terkenal dengan ketenaran yang setara. Tabib Dewa Ye benar-benar telah keluar dari pengasingan. Tabib Dewa Ye, saya sudah lama mengagumi reputasi Anda. Dr. Dewa Ye seorang ahli di bidang medis. Siapa kamu? Saya belajar kedokteran barat. Universitas kedokteran kami didirikan oleh cucu murid Anda. Dan Anda juga sesepuh medis bangsa kami. Saya sangat mengagumi Anda. Tabib Dewa Ye, tolong berikan saya tanda tangan. Salam Patriark Lin. Dr. Ye, Usia yang begitu muda, kurang ajar. Melihatku kamu tidak memanggilku Semir, tapi hanya memanggilku dokter. Saya orang tua ini telah mendengar. Patriark generasi baru keluarga Lin, baru berusia 30 tahun. Namun mengklaim telah sudah menguasai intisari pengobatan keluarga Lin. Dan bahkan dapat mengintegrasikannya secara menyeluruh. Saya orang tua ini secara khusus datang hari ini. Tepatnya karena saya ingin melihat sendiri. Apakah itu hanya sekadar pelengkap? Atau mengandalkan wibawa leluhur? Seorang keturunan yang bijak? Atau jika memang benar ada orang yang luar biasa seperti itu di dunia? maka hari ini kita harus membiarkan Dr. Ye melihat dengan baik dan menyaksikan dunia macam apa yang ada di luar sumur. Kamu benar-benar memanggil saya orang tua ini katak dalam tempurung. Dalam bidang kedokteran, kau memang katak dalam tempurung. Anak muda kurang ajar, sombong dan angkuh. Saya orang tua ini ada di sini hari ini untuk menjadi saksi. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Wang Gamin curiga dia berpura-pura mati atau semacamnya? Baiklah, orang tua ini akan menjadi pemeriksa mayat hari ini. Itu akan menjadi yang terbaik. Dengan tabib Dewa Yi melakukan autopsi, jika kakak Wang benar-benar mati, maka kepala keluarga Lin dapat memberikan bantuan. Saya ingin melihat siapa yang berani tepat di bawah hidung tabib Dewa Yi untuk mengutak-atik sesuatu. Bau alkohol yang begitu kuat. Minum sebotol. Kepala keluarga Lin, bagaimana menurut Anda? Dapat diterima. Kalau begitu hari ini, saya akan. Tunggu sebentar, bawa pisau lain. Untuk Sang Donghai. Berikan padaku untuk apa? Aku baru saja bilang, begitu kau melangkah melewati pintu ini, tidak ada seorang pun yang bisa keluar tanpa cedera jika tidak di bawah keadaan ini. Bukankah siapapun akan bisa menginjak-injak keluarga Linku tanpa membayar harga apapun? Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, kau juga bertaruh dengan nyawamu. Kedua, tinggalkan satu tangan. Saya menolak. Kau menerobos masuk tanpa sepatah kata pun untuk membuat masalah bagiku. Tidak menghormati keluarga Lin. Kau membawa kata kesetiaan
namun sengaja menghilangkan karakter hati. Wang Tianlin telah membayar harganya. Bagaimana denganmu? Lin Wanyao. Ini, Dia tidak mau bermartabat. Kalau begitu bantu dia bermartabat. ya. Selamatkan kakakku. Kakak selamatkan aku. Kepala keluarga Lin, bukankah Anda sedikit terlalu mendominasi? Apa kau ingin menggantikannya? Tidak, tidak, tidak. Kalau begitu dia. Kepala keluarga Lin. Saya tahu saya salah. Keluarga Xiang saya bersedia menjadi sapi yang rela bagi keluarga Lin. Kami akan mengikuti jejak keluarga Su dan Lin. Benarkah begitu? Saya bersumpah, saya bersumpah. Serahkan 80% aset keluarga Shangmu kepada keluarga Su. Anda bisa hidup. Dengan sisa 20%, Anda masih bisa menjadi orang tua kaya. Apa 80%? 80% dari aset Anda. Ini adalah karena ketidakhormatan Anda terhadap keluarga Lin. Dan kemunafikan Anda inilah hukuman Anda. Apakah Anda menolak? Aku. Saya bersedia. Saya di sini hari ini untuk memberitahu kalian semua bahwa menyimpan niat buruk ada harganya. Itu tidak bisa dikesampingkan begitu saja dengan permintaan maaf. Sebelum menyimpan niat buruk, lihatlah diri kalian sendiri terlebih dahulu. Dan lihat, apakah kalian mampu membayar harganya. Izinkan saya memberitahu Anda satu hal lagi. Untuk bersaing dengan saya Lin Feng, apakah Anda layak? Saya bisa membuat Anda mati. Saya juga bisa membiarkan Anda hidup. Wang Tianlin, lakukanlah. Ayah jangan. Ayah jangan. Kalau begitu hari ini, saya akan bertaruh bahwa kamu yang masih sangat muda, mustahil telah menguasai intisari pengobatan keluarga Lin. Ayah. 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 Bagaimana? Bagaimana? Dia sudah mati. The film was translated and narrated Ayah. by M Media. Patriarch Lin, kamu bisa bertindak sekarang. Kamu bisa menunjukkan bakatmu yang mencengangkan sekarang. Mengapa terburu-buru? Dia tidak mungkin mencoba membiarkan Wang Tianlin matikan. Jika dia akan menyelamatkannya, mengapa tidak melakukannya lebih cepat? Apa maksudmu? Dia belum sepenuhnya mati. Bicarakan itu ketika dia sudah benar-benar mati. Apakah Anda tidak berencana untuk menyelamatkannya? Dia belum sepenuhnya mati. Jika dia benar-benar mati, bagaimana kita bisa menyelamatkannya? Saya pikir Lin Fei tidak berniat membiarkan Wang Tianlin hidup. Dia hanya ingin Wang Tianlin mati. Tepat sekali bagaimana ini bisa terjadi. Bukankah lebih baik menyelamatkan seseorang sedini mungkin? Mengapa dia masih mengeluh bahwa Wang Tianlin belum sepenuhnya mati? Lin Feng cepat pergi. Tidak perlu terburu-buru. Lin Feng, katakan padaku yang sebenarnya. Apakah Anda tidak ingin menyelamatkannya lagi? Cepatlah obati dia. Ya, Ayah mertua seni medis keluarga Lin dikenal karena menghidupkan kembali orang mati dan menumbuhkan daging pada tulang. Apa maksudmu dengan itu? Arti dari menghidupkan kembali orang mati adalah menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Dan menurut legenda leluhur tabib suci keluarga Linku, pernah dari sebuah makam menggali keluar seseorang yang telah mati selama 3 hari dan menghidupkannya kembali. Dengan demikian ia menjadi terkenal di seluruh Jianghu. Seseorang yang mati selama 3 hari masih bisa dihidupkan kembali. ya, hal seperti itu ada. Tentu saja, menghidupkan kembali orang mati juga memiliki risiko. Itu tidak 100% dijamin berhasil, secara teori. Setelah seseorang meninggal, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk menghidupkan mereka kembali. Alasan keluarga Lin mencatat, leluhur mereka menghidupkan kembali orang mati, hanyalah karena pasien hanya dalam keadaan mati suri. Jadi maksudmu Wang Tianlin sedang mati suri? Itu tidak mungkin. Pisau tadi jelas menusuk jantungnya. Jadi kenapa? Hanya ada 2 jenis cedera di dunia ini. Cedera luar dan cedera dalam. Cedera luar dapat diobati secara eksternal. Mereka hanya membutuhkan jahitan untuk sembuh. Yang paling sulit diobati adalah cedera dalam. Dan justru apa yang diunggulkan oleh keluarga Lin adalah cedera dalam. Tabib Agung Ye, tolong bantu selamatkan ayahku. Tolong selamatkan dia ya. Orang mati tidak bisa dihidupkan kembali.
Tidak. Aku dengar kemampuan medis tabib Agung Ye tak tertandingi. Mampu menghidupkan kembali orang mati dan menumbuhkan kembali daging pada tulang. Itu hanya legenda. Saya tidak bisa melakukan itu. Lagi pula, bukankah dia mempertaruhkan nyawanya dengan Patriarch Lin? Apa hubungannya dengan saya? Tidakkah Patriarch Lin bisa menghidupkan kembali orang mati dan menumbuhkan kembali daging pada tulang? Kamu bisa pergi memohon padanya. Patriarch Lin tolong, selamatkan ayahku. Kau bilang kau bisa menyelamatkannya. Tolong selamatkan dia. Ya saya mengatakan itu. Tolong bertindak cepat, Wan. Waktu hampir habis. Direktur Shang, Tuan Lin. kalau begitu mohon minta Direktur Shang untuk mengobatinya. Tidak. Bagaimana mungkin aku memiliki kemampuan seperti itu? Lagi pula orang itu sudah mati. Cedera semacam ini pada jantung. Mustahil untuk menghidupkannya kembali. Bahkan jika dia menusuk dirinya sendiri di meja operasi, menyelamatkannya akan terlambat. Tuan Lin, kau tidak bisa menyakitiku. Maksud saya adalah, saya tidak cekatan. Jadi saya ingin Direktur Shang mengobatinya menggantikan saya. Saya akan memberitahu Anda cara melakukannya. Baiklah. Ini, bagaimana aku melakukan ini? Apakah tubuhnya sudah mendingin? Sudah dingin. Bedah dadanya. Lakukan saja. Ya. Aku sudah membukanya. Lalu, Kemarilah. Tuan Lin. Lihat orang ini benar-benar mati. Bagaimana mungkin? Luka di hatinya adalah luka tembus di atrium kiri. Penampang luka sekitar 3 cm panjangnya. Bagaimana kau tahu? Diagnosis nadi benang gantung. Mustahil, Lin Feng. Kau bisa melakukan diagnosis denyut nadi benang gantung. Lalu bagaimana kau melakukannya? Ya memang. Dia bahkan tidak melihat dan sudah tahu di mana letak luka di jantungnya. Aku akan pergi melihatnya. The film Ya was Tuhan, itu benar-benar translated nyata. and narrated by M. Ambil Media. katut dan jahit di sekitar luka tembus itu. Hanya 7 jahitan. Tidak boleh lebih dari 1 jahitan. Tidak boleh kurang dari 1 jahitan. Tuan Lin, aku bisa melakukan ini. Kamu bisa melakukan diagnosis nadi benang gantung. Kamu benar-benar bisa melakukan diagnosis nadi benang gantung. Ya jadi kenapa? Tabib Agung Ye tidak memeriksa denyut nadi. Mengapa kau bilang dia melakukan diagnosis denyut nadi benang gantung? Diagnosis nadi benang gantung hanyalah metafora. Itu berarti dokter tidak perlu menyentuh pasien secara langsung. Mereka hanya perlu menyentuh seseorang di dekat pasien, atau sesuatu yang digunakan pasien. Mereka kemudian dapat menentukan secara akurat di mana cedera pasien berada. Baru saja Lin Feng dengan hati-hati mengendus lengan baju Direktur Shang. Dia kemudian dapat menentukan secara akurat seberapa besar luka Wan Tianlin dan di mana letaknya. Ini adalah ranah diagnosis nadi benang gantung. Tapi ini tidak mungkin. Diagnosis denyut nadi benang gantung lebih sulit daripada menghidupkan orang mati. Adalah keberadaan yang bahkan lebih menakutkan. Itu bisa disebut hakim neraka. Kamu bahkan belum berusia 30 tahun. Bagaimana kamu bisa melakukan diagnosis denyut nadi benang gantung? Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Hanya saja sudut pandang Anda terlalu sempit. Di dunia yang luas ini, tidak ada yang tidak ada. Bagaimana kamu melakukannya? Seseorang adalah wadah. Ki dan darah mengalir di dalamnya. Jika ada bagian yang rusak, darah akan mengalir keluar. Darah yang mengalir dari tempat yang berbeda, meskipun tidak terlalu berbeda, memiliki bau yang berbeda. Izinkan saya memberi Anda contoh sederhana. Darah yang mengalir dari usus dan darah yang mengalir dari ujung jari memiliki aroma yang berbeda. Usus ujung jari berbau seperti kotoran. Itulah maksudnya. Apakah Anda mengerti, Dr. Ye? Bisakah ini dilakukan dengan cara ini juga?
dan darah dari atrium kiri dan darah dari atrium kanan. Memiliki rasa yang berbeda, luka besar dan luka kecil. Juga memiliki bau yang berbeda. Hal-hal ini sangat sederhana bagi saya. Hanya membutuhkan sedikit pembedaan untuk membedakannya. Tetapi bagi Anda itu mungkin sulit. Bahkan bau ini bisa dibedakan. Tuan Lin sudah selesai menjahit. Memang itu selesai tepat dalam 7 jahitan. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Tepat 7 jahitan. Kemudian ambil 7 jarum perak dan masukkan ke dalam. Titik akupuntur Tiansu, titik akupuntur Yongkuan, titik akupuntur Baihui, titik akupuntur Yintang, titik akupuntur Qihai, titik akupuntur Dansong, dan titik akupuntur Shengqi. Tuan Lin, aku tidak tahu mana yang mana. Aku mempelajari pengobatan barat. Kalau begitu aku akan melakukannya. Titik akupuntur Tiansu, titik akupuntur Yongkuan, titik akupuntur Baihui, titik akupuntur Yintang, titik akupuntur Qihai, titik akupuntur Dansong, titik akupuntur Shengqi. Dan kemudian, apa ini? Obat yang dapat The bereaksi film keras was dengan alkohol. translated and narrated by M. Aku Misha. mengerti. Bagus, kalau begitu pergilah. Patriarch Lin, saya benar-benar yakin. Mulai sekarang, ketika saya bepergian, saya akan menganggap diri saya sebagai murid Patriarch Lin. Ini, apa yang dipahami Tabib Agung Ye? Apa yang terjadi? Ya Tuhan, Tabib Agung Ye mulai sekarang akan menjadi murid Lin Fan. Saya akan pamit. Debu telah mereda. Wan Qianlin. Dia hidup. Tabib Agung Ye, itu tidak benar Tabib Agung Ye. Dia belum hidup. Dia tidak hidup. Dia akan hidup sebentar lagi. Ini. Dia tidak hidup. Dia benar-benar hidup. Dia hidup benar-benar hidup. Ayah. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku hidup. Bagaimana menurut Anda? Ini benar-benar obat legendaris keluarga Lin. Saya Wan. Menyampaikan rasa hormat saya kepada keluarga Lin. Mulai hari ini dan seterusnya. Hidup saya milik Patriarch. Salam Patriark. Mulai sekarang, keluarga-keluarga terkemuka di dunia harus menghormati keluarga Lin. Kalian semua datang dengan persiapan bukan? Beberapa orang menginginkan hidup saya. Beberapa menyimpan niat buruk. Tapi saya hanya akan mengatakan 2 hal. Pertama, jika keluarga Lin ingin berurusan dengan seseorang, harganya tidak sesederhana kematian. Sebaliknya kami akan membunuhmu terlebih dahulu. Lalu menghidupkanmu kembali. Lalu membunuhmu lagi. Lalu menghidupkanmu kembali lagi. Kalian semua sebaiknya berpikir dengan hati-hati. Hidup kembali. Hidup kembali lalu bunuh lagi. Astaga. Kedua, bagi mereka yang memiliki niat buruk terhadapku, aku bisa memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Namun seperti Xiang Donghai, kamu harus secara sukarela menawarkan 80% aset keluargamu. Kamu bisa hidup dan menjadi orang tua kaya. Keluarga Liu bersedia menyerahkan 80% aset mereka. Keluarga Su juga bersedia menyerahkannya. Keluarga Xiang bersedia menawarkan 80% aset mereka. Keluarga Jiang bersedia menawarkan 80% aset mereka. Dia hidup. Dia melakukannya. Dengan satu gerakan, semua hati di dunia akan kembali. Di masa depan, dia akan memimpin keluarga Lin menuju ketinggian yang belum pernah dicapai oleh leluhur manapun. Pernah mencapai. Mulai sekarang dia akan membunuh seseorang, menghidupkannya, membunuhnya, lalu menghidupkannya lagi. Seperti hakim dunia bawah. Dia memegang kitab hidup dan mati dunia fana. Setia kepada keluarga Lin mendapat nyawa tambahan. Inilah hatinya semua hati di dunia kembali. Tapi bagaimana tepatnya dia mencapai ini? Mari kita pergi.
kita akan mempersembahkan hadiah pertunangan yang ketiga. Pergi. Leluhur kita pernah berkata bahwa dokter dasar mengobati tubuh. Dokter tingkat menengah mengobati pikiran. Dokter agung mengatur negara. Seseorang yang menggabungkan ketiganya dianggap sebagai tabib suci. Hari ini, saya bertemu tabib suci sejati. Dia bahkan belum berusia 30 tahun. Menjadi orang seperti apa dia di masa depan. Dia memiliki keterampilan medis yang dapat merebut ciptaan langit dan bumi. Dia mahir dalam prinsip-prinsip hati manusia. Dia dapat memanipulasi semua orang di bawah langit sesuka hati. Inilah arti sebenarnya dari seorang suci. Sejak Wan Tianlin melangkah masuk rumah keluarga Su, Lin Seng sudah melakukan langkahnya. Paket obat itu tidak dimaksudkan untuk menyelamatkan Wan Tianlin. 3 botol anggur itulah yang dimaksudkan. Jantungnya pecah. Cukup dijahit. Tetapi bahkan jika itu dijahit, dia tetap tidak akan hidup karena tidak ada kekuatan hidup yang tersisa. Namun di bawah skema Lin Feng, Wan Tianlin meminum 3 botol anggur saat masuk. Dia hanya perlu jantungnya dijahit dan luka luar diobati. Namun paket obat itu dapat mendorong katalisis alkohol, menyebabkan alkohol yang sudah larut dalam darah mendidih lagi. Itu beredar berulang kali. Begitu darah mengalir beredar, dan orang itu hidup, luka dalam juga sembuh. Luka di jantungnya terletak di atrium kiri. Metodenya sulit dipahami dan tidak terduga. Mencapai keadaan kesempurnaan, Benar-benar hidup. merebut ciptaan langit dan bumi. Saya bahkan tidak 1/10 sebaik dia. Secara sukarela menawarkan 80% aset keluarga. Entah itu keberanian, Kenapa kamu belum minum? perhitungan, atau keterampilan medis. Hadiah pertunangan ketiga Lin Seng dan Lin Xin dari keluarga Lin. Disampaikan tidak mengetawakan sang cantik, juga tidak mengetawakan sang tua. Semoga Lin Feng dan Su Rin bersatu harmoni selama 100 tahun. Dan persatuan abadi. Bagus. Bagus. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah ibu pemimpin keluarga Lin. 8 tahun telah berlalu. Aku minta maaf. Istri. Sangat bagus.